overthinking. Atau justru Yisun Shin-nya dari Albert. Nah kalau Yisun sih masih oke menurutku. Kalau misalnya Yuzong nge-defend kan kemungkinannya Iya. bisa aja. Ya, cuman ini dia dengan perspek dari Onyx lagi dan ternyata Yuzongnya tetap di ban, cuma tidak ada Yisun Shin dan Lunox first pick. Wah, ini emang di trade ya. Jadi kalau misalkan nanti Onyx-nya ambil Yisun Shin, seenggaknya Suelo punya Lunox. Iya ya. Itu mungkin tujuannya kan. Kan udah first pick ada Lunox tuh. Yushin dan Galea di sini. Oh, Kaleanya lebih ke deny pick nggak sih ini? Karena kalau misalkan Kaleanya disatuin sama Lunox, siapapun bisa ditembus. Siapapun bisa ditembus, tapi harusnya di sini drop juga ada. Oh, Gatot ternyata. Yisun Shin-nya diambil justru. Yisun Shin yang Lunox diambil loh ya. ini. Iya. Satu tim loh ini. Ini lumayan berbahaya sebenarnya karena kita tahu sendiri ya bagaimana damage di lootnya ini udah cukup banget. Terus Lunox dapat vision, itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak surga lah buat pemain mid laner manapun kalau misalkan ada satu tim yang bisa open vision. Dan di sini EVOS butuh burst damage sih, Be. Karena dia udah bawain Kalea dan Juxin juga damage-nya bukan yang tipe ngeburst. Ya. Dan Yisun Shin udah nggak ada nih. Beatrix dulu nggak sih? Granger juga udah nggak ada nih. Ya, Beatrix dulu nggak sih buat Erlan gitu kan. Dan tadi kita ngelihat ya Erlan yang mainin fighter nih di 2 game. Dan kita belum melihat dia membawakan marksman, tapi ternyata Hayabusa dulu. Mungkin Hayabusanya bakal Skypierce kalau gini. Tuker. Concernnya lebih ke arah karena adanya jungle yang masih bisa di-ban nggak sih nantinya untuk tim Onyx gitu. Makanya ngambil Hayabusa duluan dan ngelihat dari Onyx ya 3 pick awal sih bahaya ya. Karena aku tahu persis Gatot Kaca tuh kalau untuk clear cepet banget. Kuat banget. Gitu loh, ditambah lagi dengan Lunox dan juga Yisun Shin, ini rotasi mereka bakalan kenceng habis sih dari Dan teman-teman tim Onyx. di satu sisi ya, aku ngelihat Randy yang ditutup dari Elisnya ini udah lumayan ngebuang banyak band loh. Banyak ya. Uranus, Elis. Kalian bisa bayangkan lah rookie sampai di notice sama coach veteran kayak Adi yang hero-nya pun sampai ditutup sekarang. Iya, semenyeramkan itu ya berarti untuk penggunaannya. Dan sekarang Poveus yang juga ikut ditutup. Ini wajar ya karena ada beberapa hero dash yang sangat memungkinkan untuk nge-trigger Poveus juga. Ditambah Poveus juga tipikal yang sebenarnya nggak terlalu bisa di burst Lunox kecuali dia di CC-in. Jadi otomatis nggak bakal bisa bergerak. Dan melihat dengan adanya Kalea, kalaupun memang Beatrix yang nggak available ataupun ditutup, kayak Ben Poveus juga bisa mengalir ke arah Herald Gold untuk dari Erlannya nggak sih ini? Lumayan Iya. banyak. Jadi bisa ke arah Herald Gold dan Hayabusa juga nggak ada terlalu pressure. Oh iya, nggak pressure Iya, damage banget jadinya betul. gitu loh untuk counternya. Arlot ini target aja ya. Untuk menghabiskan hero-hero EXP yang memungkinkan untuk mengganggu Lunox atau bahkan Yisun Shin. Benar-benar ternotis Mi Senpai ya? Iya, notice me senpai, bener di notice. Randy ya, nama yang bener-bener amazing banget. Dan ya Angela karena kita tahu sendiri juga di sini kalau kita ngomongin Lunox ini masih bisa di Skylar. Pernah ada referensinya. Apakah Beatrix jadi opsi buat Onyx buang? Cuma masalahnya kalaupun memang Beatrix yang diambil ya, artinya berarti damage mereka bagiku ya sangat dependent dengan Jushin nggak sih? Hayabusa oke ada damage-nya gitu, tapi lebih karena ngepok dulu nih kalau belum level 4. Nah tapi seenggaknya ya berarti nanti tugas EVOS terakhir adalah ngebawa pure badan buat Randy-nya. Jadi biar emang bener-bener buying time juga ya? Iya, Kaleanya nanti bisa ngepick satu. Karena ya udah otomatis dengan adanya Kalea Gatot ya yang bakal bikin move duluan tuh EVOS. Udah kelihatan banget dari draftnya. Tapi Harit yang diantisipasi. Harit. Wow. Oke. Nggak takut dia combo one trick ya. Beatrix dan juga Kalea atau ke Beatrix Franco. Dia bener-bener nggak takut di sini. Mungkin karena dari responnya dengan kalau misalkan emang nantinya Lunox yang akan bermain di gold lane, asumsinya adalah ya masih bisa aman lah dengan Order of Brilliance gitu loh. Tapi ya problemnya late game-nya nanti nggak cuma Lunox yang bakal jadi target. Dan wow, membuka glue di pick keempat, posisi keempat untuk EVOS. Onyx ini yang akan menjadi jawaban juga ke arah mana Lunox-nya nih. Sejujurnya dengan adanya glue di sini malah aku sedikit tertutup buat Onyx ngambil hero-hero yang tersisa. Karena untuk menangin matchup kayaknya jangan terlalu fokus buat matchupnya doang, tapi fokus menangin gimana big fight-nya. Karena Kalea glue loh, ini double pick off berarti kan. Ya, akan betul. sangat berbahaya kalau EVOS ini bener-bener ngendaliin semua bush-nya. Oh, ya, kita udah sempat ngomongin soal Clouds dan Skylar sekarang muncul bersama dengan lapu-lapu. Jadi kan daripada ngomongin matchup, mendingan cari big fight. Dari big fight. Iya, jadi mereka ngerespon dengan bagaimana pick off powernya EVOS dengan cara ya balas lagi dengan follow up cepat. Balas gitu. lagi. Karena follow up cepatnya datang semua dari BMI, dari Brave Fighter, Gatot Kaca dengan Avatar Guardian gitu loh. Malah mereka kayak menantang. Kasarnya apapun pick off potential yang bisa dilakukan oleh EVOS.
Ini aku tetap di tim Bitrix sih. Sama, Aku juga sih sama sih. karena emang udah gak ada pilihan lain daripada dia memaksain fighter lagi gold, kayaknya jangan. Ya, Glue udah cukup kok, serius. Glue udah cukup banget Glue di udah depan. cukup banget di Kalea depan. udah cukup banget, dia ada heal up juga. Jadi sebenarnya fine banget kalau misalkan emang mereka mau bawa Marksman dan ini waktu yang tepat. Oh, Nathan. Tapi ini juga bagus sih. Jujur aku juga Iya, suka sih. iya. Late game ya. Oke, Iya. satu pick terakhir ya yang cukup mengejutkan dari EVOS, tapi ini akan menjadi penentuan siapa yang bisa ngedapetin match point terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Lim Kocel. Terima kasih banyak panelis gini dong. Kalau nyerahin itu momennya pas gitu. Pas kenapa tuh? Jadi di saat ini kita bisa baca datanya gitu loh. Oke, siap. Nathan yang akhirnya muncul ya. Last pick Nathan. Tapi ya ini menurutku menjadi game yang akan fresh lagi Ji, karena skornya Oke. sama satu sama, mereka reset lagi dan panas lagi. Oke, tentunya kita akan menyaksikan siapa yang akan mendapatkan match point. Apakah Onyx atau EVOS? So Derby Internasional, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down ya. Oke, reset kembali ya, hasil sama. Tapi kali ini bertukar nih. Albert yang main Hayabusa dan Kairi yang main Hisansin. Sebenarnya dari keduanya ya pasti sama-sama power lah. Kita tahu Albert, kita tahu Hisansin. Cuma Nathan yang muncul. Ini strat yang akhirnya kembali dimunculkan. Sebenarnya konsepnya sama untuk front to back tapi mid lane. Ini kasar banget. Oke, kalau ngomongin kasar dua-dua tim ini benar-benar tajam ya Lim ya. Dan kita lihat one by one situation Skylar dengan Cloud-nya kembali lagi. Tapi Erlan, the Forgotten Tiger kalau kata Mirko. Ini mampukah melawan sosok dari Skylar, dan lihat di early Skylar disiksa abis-abisan kali ini oleh seorang Erlan. Dia menang range, dia menang poke damage. Tapi ya untuk emblem harusnya Skylar akan lebih enak kan. Basic emblem rata-ratanya. Harusnya regennya nutup banget. Sementara Albert. Oh, dia tahu para pasukan dari tim EVOS. Albert bakal coba untuk ganggu, poking sedikit. Ngomongin Karasans dengan Lunox-nya ini bisa menjadi bait belaka. Dan ini dia Lim, silakan. Itu dia basic emblem kan yang bikin akhirnya lumayan sustain nih dari Skylar. Dan dia bisa pakai teknik yang kita tahu lah ya. Skylar regen sebentar, balik lagi lumayan. Darahnya naik sedikit. Sedikitnya lumayan loh. Itu dia. Karena sedikitnya tuh kenceng naiknya. Benar. Dan untuk catch-up-nya kayak bakal lumayan santai harusnya di gold bait. Kecuali ada ganking yang dicoba. Itu pun level 4 kayaknya deh. Baru akan jadi event yang menarik. Oke, tapi kalau ngomongin nyangkutnya ke Keyboy sih ya udah ya, jangan boleh terburu-buru. Dan buat kalian semua bisa nonton restreamer dari MPL Indonesia Official ya. Karena ada Mas Ade yang tadi habis roasting saya ya. Di game yang kedua ya. Oke, di game ketiga ini ingat Lim, siapapun yang mendapatkan akan mendapatkan match point, pressure-nya akan berbeda untuk di game yang keempat. Itu dia. Sama-sama level 4 Kairi dan juga Albert. Keduanya sama-sama enak untuk melakukan setup. Tapi kalau dari area gue rasa masih dipegang Onyx sih. EOG, lapu-lapu juga dan sudah dimulai. Vision juga sudah mulai jelas, Mountain Shocker di pop up oleh sosok serang Kairi. Satu buah retribution yang instan mendapatkan point kill, tapi Albert terperangkap. Hampir saja ter-take down. Untungnya masih bisa selamat para pasukan dari tim EVOS. Mereka memaksa untuk team fight kembali dan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh sosok seorang Glow. Mau dipegang. Randy sedikit gagal tapi on point ketika mereka berhasil menghindari dengan Avatar of Guardian. Randy juga turun di saat yang tepat. Yap. Belum ada korban. Sampai saat ini ya masih aman dari keduanya tapi objektif memang dipegang. Albert. Dapat Albert berhasil mendapatkan satu purple buff. Sang bayi alien kali ini berhasil mendapatkan purple buff dengan hanya surikan belaka. Dengan informasi ya sama-sama masih cooldown tadi sedikit lagi dari retributionnya. Tapi ya ini menjadi keuntungan juga karena hitunglah turtle-nya ditukar dengan purple buff. Keuntungan individu dari Kairi jadi sedikit berkurang juga. Yang penting River jangan kalah tapi sway low. Wah ini galak banget sih sama Ki. Berdua mereka penguasa dari Rivernya. Alright, melihat penguasa River kali ini para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time karena dia tahu Erlan akan sangat power. Tapi jangan lupakan, ngomongin ke Randy, ini bisa menjadi distraction yang sangat mahal. Dia bisa gendong siapapun nantinya, Lim. Dan itu akan membuat tim Onyx akan nggak mau ngeluarin damage sama sekali. Skylar. Oke, Skylar terkena langsung ada Blazing Red from Skylar. Mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Masih coba untuk menghindari damage yang diberikan dan Skylar. Still survive in the bottom lane. Masih selamat itu dia blessing duet defensif.
Dan juga adanya damage reduction under turret. Kalkulasi lagi-lagi yang matang. Tapi Kiboy Tapi Keyboy out of nowhere termakan kali ini. First blood di tangan dari para pasukan tim EVOS. Berhasil menggigit karena Keyboy out of nowhere. Tadi tidak terlihat oleh kamera. Boleh dicek VAR mungkin biar kita bisa melihat secara bersamaan. dia coba panis kayaknya karena Erlan masih Skylar yang akan terancam. Tapi ini plating gold yang manis sekali dari Erlan pastinya. Wah, bebas banget dan full plating ya. Skylar udah dipastikan akan tertinggal dari segi goldnya. Hati-hati ya, Nathan sekarang buildnya lumayan beda loh. Dia pakai Victor of Even, adanya Windtalker biasanya, concentrated energy. Tapi Turtle kembali di setup. Coba di take over sama Albert atau tidak, kita bakal melihat di depan sana. Coach Shadow tak dikeluarkan, tapi Kairi berhasil mendapatkan satu redemption dengan sangat instan. Randy memang menunggangi Kairi, tapi tanpa adanya following up damage ini akan menjadi sia-sia. Coba untuk menangkap Keyboy dan menangkap Karl Ludwig yang tidak memiliki hal lain, tapi di depan sana Blazing Dread from Skylar memporak-porandakan kabar pasukan dari tim EVOS dan bahkan menukarnya dengan adanya KYY. Walaupun begitu, Skylar tetap harus dipanis, mendapatkan 1 poin kill atas Skylar. The best thing yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx adalah menukarnya dengan KYY. Itu dia lumayan sedikit memaksa tadi. Karena memang objektifnya udah dapetin tapi sakit banget Erlan. Erlan, jangan lupakan Erlan kali ini dengan basic attack saja dan killing spree. Erlan, 3 poin kill di early game. Nathan Prematur ini nggak baik untuk Onyx loh. Kalau dia berhasil mendapatkan Nathan Prematurnya untuk EVOS. Itu dia pertanyaannya miscom kah? Sans di belakangnya dengan ultimate yang mungkin tadi masih cooldown tapi tiba-tiba ready. Dan ya nggak ada follow up jatuhnya. Seakan-akan ya Lutfi berjuang sendiri, dia beli waktu sendiri dan Sans ya mereka nggak mau coba untuk nge-follow. Boleh kali ya kamera di arah top lane kalau tadi ada one by one situation antara Albert dan juga Kairi. Akan cukup unik tapi nampaknya tidak ada. Memilih untuk mundur ke arah belakang, Skylar tidak mau lagi terburu-buru untuk masuk ke dalam. Karena dia tahu menjadi target utama dari para pasukan dari tim Onyx. Mungkin kali ini Lutfi telah membuka Brave Fighters. Memang agak sedikit terlalu terburu-buru, tapi target utama yang diberikan oleh Lutfi kali ini mencoba untuk menjaga pergerakan dari Sans. Dan ini dia MPID Extremer. Watch party yang cukup ramai di festival, bahkan ada Jeffrey Nicole ya. Wah, ada Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, halo Bang Jeffrey, selamat datang di MPL Playoff Bang Jeffrey. Wah, ada Bang Aldi, Bang Lutfi sama Bang Jeffrey ya langsung aja. Ini ada di festival kita loh. Langsung ya. Ya, Bisa bentar. ke sana. Oke, tapi lihat di depan sana Albert, hampir saja. Jeffrey Nicole, 11-12 ya Lim? Hah? 11-12. Apanya? Gantengnya. Oke, biar orang yang menilai, oke. Tapi balik lagi untuk ngelihat dari Turtle yang sebenarnya ini bisa di-setup loh oleh keduanya. Dan entah kenapa gue lebih suka ketika EVOS melakukan counter setup. Oke. Jangan EVOS yang tarik. Oke. Tapi kalau gitu kita bakal lihat apakah ada perfect turtle untuk Onyx. Karena Kairi masih agak terlalu jauh, zoning out yang sangat tepat dikeluarkan. Tapi Randy tidak mau tinggal diam. Randy juga ingin menukar dengan zoning out yang dimiliki dari seorang Lutfi. Lutfi belum menargetkan siapapun di belakang sana, tapi Brave Fighter sudah tidak ada kali ini. Memang tidak terlalu lama, tapi yang dipastikan adalah untuk saat ini EVOS pegang kendali. Menangkap ke arah belakang, mencoba untuk menargetkan sosok dari seorang Keyboy. Tapi para pasukan dari tim EVOS berhasil melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Dan di depan sana Keyboy terangkat, tidak ada lagi jalan untuk pulang. Poin kill instan didapatkan oleh Erlan 4-0. Lim, ini sudah menjadi sebuah cikal bakal kemenangan untuk EVOS kalau mereka bisa mempertahankan Erlan on the track. Itu dia. Dan jangan lupa build Nathan sekarang itu lebih murah tapi ditabrak sepertinya. Akan coba ditabrak, tapi kalau mereka mau coba tabrak, ingat mereka dalam kondisi yang under. Oke, kita balik ke Nathan ya. Oke. Dengan adanya Victor of Even, Windtalker, build X-nya apapun itu Holy Crystal sepertinya. Ini bakal jadi damage pasti, makan depan siapapun. Even itu Lutfi, even itu Keyboy, itu bakal bonyok. Yang mungkin harus diperhatikan kali ini apa Tarkadian. Berhasil mendapatkan swallow. Langsung dapat Joker, tapi masih Crimson Bacon out of nowhere. Dibalikan kembali keadaan dan Keyboy ada lagi jalur untuk pulang. Untung saja Keyboy masih berada di dalam turret altar yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Bayangkan kalau nggak ada turret altar, ini akan bisa menjadi bencana dan bahkan langsung tsunami slam. Tanpa ada volume of damage para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil mendapatkan Kairi. Dan mulai masuk dengan blessing dari Soros Skylar tidak mampu untuk menghentikan pergerakan para pasukan dari tim EVOS. Lutfi, Kairi, dan bahkan Keyboy 3 poin kill yang sangat mahal. Ini sangat membuat para pasukan dari tim EVOS melamun dengan 3.500 gold difference. Iya, pertukaran yang nggak adil pastinya karena Ki satu-satunya nih yang bisa diamankan oleh Onyx. Sementara midnya akan terbongkar dan vision midnya sudah dipastikan akan diguli oleh EVOS. Jungle dari Kairi makin terancam. Setup ke arah next objektif juga akan makin terancam. Onyx harus keluar nih dari zona bahaya mereka sekarang juga. Erlan, Holy Crystal sudah jadi. Holy Crystal sudah jadi.
tadi nggak pakai Holy Crystal aja, mereka udah nggak bisa untuk bisa mendapatkan Erlan. Dan semakin depan Lutfi, semakin cepat Lutfi hilang. Makanya nih hati-hati ya. Lutfi nggak boleh sembarangan lompat, tapi Ki bakal diincer. Oke, tapi target Erlan nampaknya gagal. Tsunami Slam langsung menginstan kill berjukan seorang KYY. Tidak bisa dibendung kembali dengan Keyboy. Damage yang diberikan terlalu sakit. After Guardian Fairy Passive dan di depan sana langsung memaksa menunjukkan seorang Albert. Tapi Swallow, dia nggak mendapatkan apapun. Gak ada yang bisa diangkat oleh Swallow. Itu dia, tarik ulurnya juga bagus sih dari Onyx. Mereka tahu nih ketika mereka udah pakai Brave Factor-nya harus dimaksimalkan. Setelah maksimal mundur. Dan tadi backup saling covernya mereka juga sangat-sangat sempurna. Sehingga EVOS belum bisa dapetin apapun sebagai balasannya. Tapi gold masih dipegang EVOS nih. Onyx tetap harus jaga temponya. Berarti Stack Sky Piercer udah nyala ya, Sans ya. Udah ada Stack Sky Piercer kali ini. Dan itu dia para penonton yang berada di MPL Arena Playoff. Dan buat kalian semua yang belum datang ke MPL Playoff, masih ada hari esok sampai hari Minggu. Jadi siapkan tiket kalian, jangan tinggalkan atau nggak saksikan sendiri keseruan dan siapa yang akan menjadi wakil dari MPL Indonesia di ajang M7. Ya tadi kayak juara MPL season 1 tuh kelihatannya. Mirip ya. Mirip ya. Tapi Lord akhirnya kembali tarik dan sekarang EVOS yang pegang. EVOS yang pegang setup kendali. Tapi Albert di depan sana mencoba Oh, melakukan Vika. checking boost. Langsung ada retribusi dari Albert. Spectre telah dikeluarkan tapi menuju ke belakang. After Guardiannya miss. For nothing tapi Albert shadow kill. Berhasil melakukan point kill atau lebih dan blasted with from Skylar gak bisa membendung pasukan dari tim EVOS. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Kairi dan juga Sans. Di depan mata, Albert tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan triple kill. Looking for Maniac, the baby alien mengamuk. Menyisakan Skylar bahkan, oh hati-hati. Hampir aja ketangkep tadi tapi Albertnya pun low banget. Dan Skylar seorang diri masih ada Holy Defense yang pastinya langsung di-trigger dari arah mid lane. Wow, the baby alien Lim benar-benar mengerikan, mengacaukan fondasi dari Onyx dan bahkan kita lihat di sini Lutfi seakan-akan masuk Brave Factors-nya. Ini seakan-akan dia nggak berguna, dia tumbang dengan instan. Padahal cukup mengandalkan damage Brave Factors dari Lutfi loh. Lebih ke harus cepet sih, follow up-nya nggak boleh lama-lama. Dia harus stun-nya keluar, harus di-follow oleh Keyboy. Lihat untuk defense saja, Brave Factor-nya mau nggak mau harus dibuka. Ini benar-benar one moment yang sangat-sangat cepat. Onyx, mereka nggak boleh kehilangan momentumnya sedikit pun. Sementara untuk EVOS, mereka akan mulai masuk dengan Lord yang ada di bawah. Battle Mirror Image berhasil menghindari semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi dengan turret yang di arah bottom lane bakal coba didapatkan Tsunami Slime! KYY masih bisa dihindari dengan adanya satu Avatar Guardian. Tapi Lunox Order Brilliance dari seorang Saska ada lagi. Tandanya Saska bisa masuk dengan Darkening dan Lutfi. Maksimal mencoba melakukan Brave Fighters untuk clear minion. Tapi di arah bottom lane, para pasukan dari tim EVOS pasti berhasil mendapatkan satu dan Shadow Kill! Shadow Kill di kira-kira over! Berhasil mendapatkan point kill, mencoba dibalaskan oleh Kairi, tapi nampaknya Kairi nggak bisa masuk lebih dalam. Kairi tertangkap oleh seorang Randy, ini akan menjadi bencana untuk tim Onyx. Oh mereka masih mau coba karena mid-nya akan di-follow. Mereka unggul jumlah dan best turret yang akan mereka incar. Really? Mereka maksa untuk mendapatkan satu best turret di depan sana. Tapi clear minion yang sangat cepat berhasil dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini dia kesempatan untuk para pasukan dari tim EVOS untuk ngabisin seluruh jungle dari Kairi. Wow. Dan Kairi tanpa junglernya, dia nggak akan berdaya dengan gold yang hanya 6.500 gold saja. Itu dia, tapi lihat keunggulan gold dari EVOS. Ini bakal di regular season pun gue sangat-sangat jarang melihat Onyx kondisinya seperti ini. Dan masih terus nambah. Winning condition masih ada memang. Mereka masih punya 2 damage dealer yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan 3 bersama dengan Kairi. 2 physical, 1 magical. Tapi lihat Erlan, Wind of Nature. Counter item untuk Skylar dan juga Kairi udah ready. Sisa satu lagi, penetrasi Divine Blade mungkin bakal menjadi opsi yang sempurna. Alright. Tapi mereka pasti akan menuju ke arah objektif sih. Objektif terlebih dahulu, baru mereka akan coba untuk teamfight menuju ke arah best turret lagi. Dan sekarang, jangan lupakan buat kalian semua. Ini ketika objektif, Onyx biasanya suka banget untuk ngambil gambling. Apapun itu dari game 1 tadi kita sudah lihat. Dan kalau itu terjadi dan berhasil di take over, EVOS Shotgun yang sangat mahal akan membalikan seluruh keadaan walaupun 9.000 gold difference yang mereka miliki. Oke boy. Tsunami Slam berhasil mendapatkan Keyboy, instant kill kah akan terjadi. Tapi betul, tanpa adanya Keyboy mereka nggak bisa melakukan gambling. Pasukan dari tim EVOS, Vision memang terlihat jelas. Tapi Lord Free udah pasti akan didapatkan oleh tim EVOS. 8.000, 9.000, 10.000 dan kalau di atas 10.000 defense ini menjadi sulit banget untuk Onyx tanpa ada high ground. Itu dia, mereka nggak punya spam skill. Mereka skillnya itu rata-rata untuk team fight kan. Even itu dari Kairi, Sans ataupun Skylar. Blazing Blade untuk clear wave kayaknya itu menjadi opsi terakhir aja. Winter Crown, wow.
Ini udah sinyal tempur nih dari Skylar. Mereka sadar, oke, Skylar nggak bakal bisa nahan damage di depan. Winter ini bisa menyelamatkan hari dari Skylar. Tapi kiting yang dilakukan EVOS itu juga lumayan bahaya nih. Mereka bisa kabur, mereka bisa aja nih pancing Blazing Duet, pancing Winternya. Dan kita akan lihat nih, tanpa high ground defense, mampukah Onyx untuk bertahan? Mampukah Onyx bertahan menuju satu defense dengan adanya Lord bergerak di arah bottom lane, target dari Randy dan free hit di belakang sana. Hilang. Lupi hilang, satu persatu bakal coba ditangkap. Permasukan dari tim EVOS, mereka mencoba untuk merontokkan terlebih dahulu. Best turretnya akan bisa masuk ke jalan Swallow. Belum ada yang bisa diangkat, dan Blazing Duet from Skylar mencoba untuk menghentikan permainan para pasukan dari tim EVOS, tapi nampaknya gak kuat. Base-nya tetap pojok, fokus ke arah turret, dan para pasukan dari tim Onyx kehilangan game yang ketiga. Match